Assalamualaikum, Ustadz Muhammad Martin Abdurrahman. Antum mendengar suara kami, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore untuk Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga suara kami terdengar dengan baik dan saya berharap Ustadz Martin juga sudah mulai bergabung. Ya, sudah ada ya. Saya minta untuk Ustadz Martin di-on-kan mikrofonnya. Tes suara Ustadz. Tafadhol. Kelas. Siap, Ustaz. Terdengar, Ustaz? Ya, oke. Gimana kabarnya, Ustaz? Jam berapa nih di Jakarta? Alhamdulillah. Jam 20.35 sekarang, Ustaz. Baik, Ustaz. Sebagaimana rencana kita pada sore hari ini atau di Jakarta atau di Indonesia pada malam hari, kami akan mengajak pemirsa dan rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom ini untuk membincangkan triks dan tips umroh mencari hotel yang sesuai dengan budget. Suara kami terdengar, Ustaz, ya? Terdengar, Ustaz. Jelas ya, Alhamdulillah. Baik, Ustaz, mulai acara ini sebagaimana yang telah kita rencanakan. Kami minta antum membuka acara ini dengan muqaddimah ya, Ustaz, ya, untuk tamhidan. Tafadhal, Ustaz. Iyakum masykurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Jakarta, selamat sore waktu Saudi. Terima kasih Ustaz Adityar, Bu Yuli yang mengadakan acara kita pada hari ini, pada sore hari ini. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan dan penjagaan Allah, dalam kasih sayangnya, dalam ridhonya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillah rabbil alamin. Suaranya terdengar Ustaz Adityar? Jelas, Ustaz. Sangat jelas, alhamdulillah. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang hadir, yang bergabung pada Zoom kita hari ini. Teman-teman Tour and Travel, teman-teman travel umroh haji yang mungkin belum kita sebut satu persatu ya. Baik, alhamdulillah kita baru saja selesai untuk musim haji 1444 Hijriah dan bismillah ini Masya Allah musim umroh yang baru 1445 Hijriah akan kita mulai pada 1 Muharram yang akan datang. Tapi Masya Allah saat ini visa sudah mulai issued, sudah mulai bisa diproses. Dan bagaimana kita untuk memulai musim umroh yang akan datang ini. Mungkin rekan-rekan travel semuanya sudah mulai mempersiapkan, baik dengan memblok tiket, sudah mulai mempersiapkan untuk hotel-hotelnya, baik di Mekah, di Madinah, dan untuk semua perlengkapan, semua kegiatan untuk umroh yang akan datang ini. Baik, untuk yang kita akan memulai Muharram insya Allah tanggal 19 ya, Ustaz ya, 19 Juli ini ya. Ya, insya Allah, Ustaz. Iya, mungkin rekan-rekan di sini sudah mulai mempersiapkan mereka akan hotel apa yang mau diambil di Mekah, hotel apa yang akan digunakan biasanya di Madinah. Dan insya Allah banyak hotel yang sudah semuanya mulai kembali normal. Jadi bintang 3, bintang 4, bintang 5 sudah mayoritas semuanya sudah kembali normal seperti sebelum pandemi. Dan semuanya bisa bagaimana kita untuk mencari dan menyesuaikan paket-paket yang kita
travel akan membuat paketnya, baik itu dengan paket budget, paket yang medium, ataupun paket yang VIP. Nah, di sini kita akan ngobrol, akan sharing seperti apa sih sebenarnya kebutuhan dari travel agent, apa sih yang diinginkan atau mau oleh jamaah-jamaah. Jadi kita travel agent memberikan yang terbaik, yang buat jamaah juga nyaman untuk tinggal, untuk beribadah, dan juga harga bisa terjangkau, bisa menyesuaikan dengan apa yang travel inginkan dan jamaah juga harapkan seperti itu. Menurut dari pengalaman kami di hotel, hotel-hotel insya Allah akan siap semuanya dengan melayani jamaah ya. Seperti yang di musim haji yang lalu, Masya Allah antusiasnya sangat tinggi dan Masya Allah semuanya terbuka, bahkan kalau kita lihat, kita tahu di kondisi di Saudi Arabia, Masya Allah sangat-sangat penuh gitu kondisinya. Jadi insya Allah untuk umroh yang akan datang juga kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, dimulai dengan visa, dimudahkan semuanya, dan juga untuk airline dan hotel untuk kesiapan kita semua. Gitu. Mungkin gitu Ustaz Aditya, ada yang ini? Baik, Ustaz, jazakallah khair atas pembukaannya. Semoga semua rencananya dilancarkan oleh Allah Ta'ala, mendapat taufiknya. Dan tentunya Amin. kami di Arab Saudi juga mulai terasa nih Ustaz, hawa-hawanya musim pembukaan umroh 1445 Masya Allah. Hijriah. Tinggal nunggu servis yang excellent dan prima nih dari antum-antum yang memang bergerak di dunia ini, Ustaz. Jazakallah Insya khair, Allah. Ustaz. Barakallahu fiik. Dan saya langsung mau lanjut ke narasumber yang sudah hadir saat di sini, yaitu Baik. narasumber kami sekarang sudah ada di depan saya, Ibu Yuli. Saya nggak begitu ingat namanya nih, saya. Ibu Yuli siapa Yuli namanya? Masrurah. Ibu Yuli Masrurah, Masya Allah. Ini baru pertama kali kami bisa ketemu langsung, dan terus terang ini adalah narasumber pertama perempuan Ustaz di salah satu tema yang ada di selama ini kami melakukan podcast ya di hari weekend seperti kayak gini. Dan ini hari pertama kali kami dapat tamu yang spesial dari kaum Hawa. Semoga faedahnya jauh lebih besar dan kita juga akan mendapatkan informasi yang lebih banyak, karena tema yang akan kita angkat ini adalah terkait dengan fasilitas hotel dan reservasinya, dan bagaimana trik dan triksnya. Apalagi ini beliau ini yang kita tahu, Ibu Yuli ini, kalau saya kenalkan lebih banyak mungkin nggak cukup waktunya, karena cara track recordnya cukup teruji sebagai seorang yang sangat paham. Nanti mungkin dikenalkan sedikit lah sama beliau langsung. Oke, sekarang mungkin saya akan langsung ke beliau ya. Saya akan pindahkan kameranya ke beliau agar langsung mengenalkan dulu Ibu Yuli ya. Silakan Bu, mungkin mengenalkan diri dulu sebentar. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya nyebutnya sahabat Saudi Indonesia ya? Boleh. Oh, Masya Allah, sahabat Saudi Indonesia, Masya Allah. Selamat sore waktu Saudi, waktu Dammam, dan selamat malam waktu Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Salawat ala Nabi, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua di podcast yang Masya Allah apik banget ini dirancang oleh Ustadz Aditya, Masya Allah, tabarakallah, dengan temanya untuk trick and trips ya. Ya. Bagaimana mencari hotel untuk mencari hotel yang sesuai budget di Mekah dan Madinah. Apalagi sekarang umroh 1445 Hijriah sudah mulai dibuka seperti tadi yang disampaikan oleh senior saya, Bapak Martin. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, beliau kayaknya di mute nih suaranya. Iya, Pak Martin sehat, senior kita. Beliau expert di hotel di Mekah, Alhamdulillah. Sekarang insya Allah kita akan berbicara mengenai quotation atau juga
tips and triknya. Jadi hotel di Mekah seperti apa, di Madinah seperti apa, yang biasa dipakai oleh kebiasaan untuk umrah dan berlaku juga untuk haji. Sebelumnya Ibu kan berkecimpung di dunia perhotelan ini ya. Boleh tahu Bu latar belakangnya? Saya adiknya Pak Martin, kalau Pak Martin senior saya. Oke. Insya Allah saya di wholesale kebetulan sebelumnya di Muassasah Mazaya untuk provider visa, transportation dan juga untuk Qism Al-Hajazat Al-Funduqiyah sebenarnya. Sebelumnya juga saya di wholesale Art Sabah Company, ini perusahaan gabungan Egyptian dan yang ada di Madinah. Ya intinya itulah gitu, tapi at least ya inilah dunia umroh haji dan alhamdulillah kami berkecimpung, sudah nggak mau ngomong lagi ya katakanlah apa ya, karena memang sudah diajarkan oleh para senior kita, khidmatul hujjat wal mu'tamirin syarfun lana. Masya Allah. Jadi kalau ditanya latar belakang dan kesehariannya memang udah makanan sehari-hari Bu ya, untuk masalah hotel dan Ya, penginapan. reservasi. Kalau Reservasi ya. musim umrah memang kita full karena memang berkecimpungnya di kebanyakan sih di B2B ya Ustadz ya. B2B itu jadi keagenan atau PPIU ngambil di kami seperti juga atau minimal 1 bus. Tetapi untuk yang umrah mandiri pun sekarang pun Saudi membuka selebar-lebarnya. Kita lihat juga apalagi sekarang dengan adanya 2013 ya, 2030 vision itu Masya Allah, jadi dibuka selebar-lebarnya. Kita belum lihat umroh untuk next season. Haji yang kemarin aja Masya Allah tumpah ruah semua. Artinya ke depan ini akan lebih banyak dan semarak Bu ya. Insya Allah. Dan kepadatan Mekah otomatis dan Madinah ini kita masalahnya. akan lebih. Kalau kepadatan, iya, yang kemarinnya untuk hajian aja padat gitu. Dan Masya Allah nggak bisa dibicarakan dengan kata-kata yang orang dari min kulli fajin amik yang kita kebesaran kalamullah di dalam ayatnya memang benar-benar kita lihat ya Allah, Masya Allah gitu, Masya Allah aja nggak bisa ngomong gitu. Memang ini salah satu kelebihan yang mungkin Allah berikan ya dengan fasilitas yang sekarang mulai bertambah Ibu ya, alhamdulillah. Ya, fasilitas sudah mulai bertambah meskipun memang ada beberapa hotel yang kita lihat memang sepertinya masih pengelola gedungnya masih belum dealing ya. Jadi dia hotel-hotel potensial yang dia tuh harganya murah tapi masih dilihat masih makhzun, masih kosong. Dia masih kosong, mungkin belum ada dealing. Tuh di Madinah tuh ada satu hotel yang itu termasuk favorit Ustadz. Karena harganya dia murah. Dia harganya murah dan lokasinya di depan pintu utama. Baik Ibu, sebelum jauh ke sana, ini mungkin saya akan mulai dari pertama, bagaimana sih sebenarnya umroh yang ideal ya, secara budget ya, kita ngomong masalah budget. Seperti apa sebenarnya persiapan yang diperlukan ya? Kan umroh ini juga macam-macam nih, ada yang reguler dengan rombongan, tapi kita lebih pingin ngomong kepada yang mandiri ini, karena kita tahu bahwa banyak sekali sekarang trennya itu mulai berkembang, jamaah yang ingin berangkat secara mandiri, dan mungkin juga sebagian secara private gitu ya, berombongan, tapi rombongan kecil yang tidak diatur oleh agent travel. Dan kemungkinannya seperti apa, mungkin bisa dikasih Bu tipnya bagaimana mengatur budgetnya seperti itu. Jadi untuk tadi yang Ustadz Adityar maksudkan adalah dalam tanda kutip umroh mandiri ya. Kita tidak ambil kata atau dalam bahasa Arab kalimah ya, kata backpacker. Itu dihindari. Kalau nanti kita posting dengan kata backpacker itu sudah kena hack dari Kemenak. Tidak diperkenankan gitu. Ya, secara istilahnya kurang berkenan. Jangan dipakai. Saya justru menghimbau karena itu melanggar undang-undang, karena di Indonesia itu untuk umroh dan haji itu sudah diatur dalam undang-undang, diatur oleh pihak swasta yaitu Biro Travel Penyelenggara Umroh, PPIU. Tetapi dari sini pun bisa diatur untuk mandiri dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi ada juga memang justru kita lebih senang kalau ada umroh mandiri Ustadz. Kalau ada umroh mandiri itu kayaknya tugas-tugas kita lebih ringan kali. Ringan ya? Oh gitu. Iya lebih ringan.
Jadi gimana ya, kalau karena kan kesadaran orang sekarang Masya Allah melek teknologi, sudah Masya Allah orang juga nggak malu bertanya, penguasaan bahasa Inggrisnya Masya Allah, bahasa Arabnya juga Masya Allah. Jadi kalau untuk apa ya, kalau untuk komunitas yang ada di Indonesia, saya rasa bisa. Bisa. Untuk Tapi budget kira-kira berapa, Bu? budgeting ya, budgeting yang paling termurah, budgeting paling murah. Saya boleh ini nggak boleh sebut angka nggak? Iya, silakan. Starting form, spelling ya. Starting form itu tadi pagi kita ada order nih ceritanya. Oke. Ada order minta tolong. Jadi ini budgetnya juga sebenarnya budgeting banget, bintang 3 di program 9 hari kita starting dari 6.800.000. 6 jutanya untuk apa nih? Udah termasuk visa. Include apa aja? Visa? Visa, kalau ini visa hotel Mekah dan Madinah. Oh. Itu pun bisa kalau karena sebenarnya sih ini kan budgetnya untuk grup ya. Masih ada budgeting untuk mutawif ya. Nanti kalau untuk mandiri tinggal dipotong aja, mutawifnya nggak usah dibayarin gitu kan. Budgetingnya kita potong, jadi berarti kalau 6.800.000 di bawah itu. Sebentar, Bu. 6.800.000 ini yang dimaksudkan ini mulai biaya visa, Only land arrangement only. Oh, belum tiket ya? Belum tiket. Okay. Tiket kan sekarang udah nanti browsing. Jadi kalau tiket ini nanti kategorinya begini, Ustadz. Kalau tiket di dunia umroh haji itu banyak tiket itu sudah diblok. Oh iya, sudah dibeli blocking seat. Iya, jadi udah ada perusahaan travel tapi dia mau fokus di tiketing. Oke. Ya, dia kalau fokus di tiketing dia nanti ada blokan tanggal berapa. Sebenarnya itu bisa juga dipergunakan oleh teman-teman yang mau umroh mandiri bisa, karena kan kadang dari misalnya mereka ngeblok 40 masih ada sisa. Iya, ada sisa. Itu bisa jalan sendiri, nggak pakai grup dengan menggunakan harga grup. Tapi ada juga kita bisa browsing entah itu di di platform-platform itu dengan harga yang murah, tapi dengan syarat ya Ustadznya, karena kalau dari syarat ketentuan penyelenggaraan ibadah umroh kalau di Indonesia itu minimal 2 kali penerbangan. Bisa diulangi maksudnya apa, Bu? Jadi syarat penerbangan yang disyaratkan misalnya untuk report kita yang ada di paket informasi untuk visa itu untuk Indonesia. Ini dari sebenarnya sih secara ini aja ya. Kalau yang muda-muda sih nggak ada masalah. Kita khawatirkan yang usia di atas 50, kalau penerbangan itu transit melebihi 2 kali itu melelahkan. Maksudnya disyaratkan tidak transit lebih terlalu jauh, iya terlalu kali. Ini banget gitu. Misalnya nih, itu aturan dari pemerintah Arab. Dari pemerintah Indonesia, ya. Pemerintah Tapi Indonesia. Faktanya Bu, kalau tiket itu bisa lebih murah ya? Lebih murah kalau ya kesana kemari tadi, mungkin gitu. terusnya. Masya Allah, nggak apa-apa yang muda nggak dilarang ini sebenarnya, nggak dilarang. Misalnya yang muda browsing tiket nih dapat nih banyak murah. Misal nih dari Jakarta India ke Damam mau iseng naik darat gitu, bisa gitu. Itu bisa lebih murah budgetnya, Bu? Bisa lebih murah kan? Ini aja saya dapat untuk pulang aja kurang dari 10 juta. 6 juta poin. Pulang sekali jalan atau gimana, Bu? One way. Oke. Ini sebenarnya saya mau tangkap dulu nih, Bu. Jadi maksudnya Ibu Yuli, kalau kita pesan tiket dengan lebih transit lebih dari 2 atau 3 kali, itu bisa lebih murah daripada kita transit lebih sedikit atau direct. Ya, benar, ada. Iya. Kalau transit lebih banyak memang lebih murah. Biasanya kita browsing. Catatannya apa, Bu? Ya, tadi. Sebenarnya sih intinya kalau yang muda nanti kita bisa bantu untuk untuk laporannya biar nggak terlalu mencolok, terlalu di Kemenak ini kan biasanya suka nih kok lebih dari biasanya ketahuan waktu akreditasi Pak itu. Oke, tapi kalau mandiri kan bisa nyari. Mandiri bisa, nggak ada masalah. Intinya adalah nanti sesuai tiketnya sesuai hotelnya ada. Jadi kan sebagai jaminan ketika kita apply visa kan tiket pulang pergi ada, harus ada. Karena orang menginap di mana sesuai dengan standar pemerintah. Baik Bu, tadi Ibu sudah sebutkan angka 6,8 juta itu exclude dengan tiket ya? Excluding. Kalau seandainya plus tiket, itu paling minimal budget untuk umroh itu berapa sih kira-kira? Yang mandiri nih Bu ya, sendirian?
Kalau sekarang yang untuk yang blockingan ini ya Ustadz ya, yang blockingan grup itu sekarang dijual Lion Air yang murah aja itu 14.500.000. Pulang pergi. Return itu yang blockingan, ini yang blockingan dari travel itu dijual di 14.500.000, tapi ada juga yang starting dari 12 juta itu starting dari Kuala Lumpur. Artinya itu tiket pulang pergi, Bu? Sekitar. Pulang pergi ya. Oh, Udah oke. pulang Maskapai maskapainya lokal Indonesia. yang ada juga kemarin itu untuk bulan September itu di angka 13.700 Brunei Darussalam. Oke, itu yang bisa membuat harga bervariasi itu apa, Bu? Apakah maskapainya atau karena waktu seasonnya atau karena transitnya, mana yang lebih Kalau dominan? tiket sih nggak melihat season Ustadz, kecuali season haji. Nah, kalau tiket umroh itu nggak cenderung, kalau yang blockingan saya sih lebih. Ini yang kita bicara blockingan Ya, oleh agensi ya. Kalau agensi blockingan tiket lebih cenderung stabil, kecuali musim haji. Musim haji itu PP bisa sampai 35 juta. Oke, Bu. Ibu bilang tadi kita dengar blocking seat aja. Yes, blocking Itu seat. kira-kira berapa syaratnya apa sih, Bu? Kalau misalnya kita punya grup nih, saya, keluarga saya, kakek saya, kemudian ada keponakan, minimal kalau kita mau blocking seat itu, apakah waktunya harus jauh hari, kemudian minimal seatnya berapa? Ada nggak kira-kira syaratnya? Kalau blockingan kalau dari sisi travel ya, ini misalnya ada teman-teman yang mau usaha buka travel umroh nih ya. Atau memang nggak usaha tapi memang mau berangkat sendiri? Boleh, bisa. Tapi kalau dari blockingan itu biasanya harus dengan pengajuan perusahaan. Oh, gitu. Iya, harus pengajuan perusahaan. Nggak bisa individu, Bu, ya? Nggak bisa. Kalau individu FIT. Oke. FIT jadi harga individu. Beda, Bu, ya? Beda. Lebih murah yang blockingan atas nama perusahaan ya? Iya. Oke. Betul. Syaratnya apa, Bu? Tadi disebutkan bersama perusahaan pasti ya? Minimal 10. 10. Iya. Dan waktunya gimana? Apa bisa mendadak? Waktunya biasanya kita kalau yang kayak begini kan yang pengajuan yang banyak itu langsung pengajuan datang ke airlines langsung. Misalnya ada 12 orang datang ke Saudi, nyari tiket sekian tanggal sekian, nanti dari pihak reservasi maskapai nanti yang akan kasih. Oke, tapi syarat pertamanya harus dengan menggunakan nama perusahaan bukan individu, Bu, ya? Iya, betul. Minimal 10. Minimal 10. Itu kalau dilihat selisihnya berapa, Bu? Kalau kita kelompok gitu dengan individu, harga individu? Ya, kalau mau bicara selisih ya banyak, Bu, ya? Cek di platform juga lumayan, karena kalau Saudi kan direct. Kira-kira berapa, pasti Bu? Tinggi. Rata-rata lah di pukul tengah-tengahnya. Saya nggak bisa bilang mahal mana, karena kadang juga tiba-tiba di Saudi Airlines ini dari sistem web lebih murah. Meskipun itu individu? Iya. Oh, bisa begitu, Bu, ya? Bisa, coba lihat aja, cek di websitenya Saudi. Nah, ini triknya gimana, Bu, supaya dapat? Ngubek aja. Hah? Ngubek ya? aja, iya. Jadi harus rajin-rajin cari. Rajin ini browsing. Ya, kalau Saudi bisa jatuh lebih murah kalau dia ada promo-promo tertentu. Oke, jadi memang nggak ada aturan baku atau prosedur yang memang sudah menjadi rutinitas bahwa kalau mau murah begini, kalau mau cari yang promo begini. Ya, tapi kalau bandrol travel yang biasanya pemain blocking itu tuh minimal 40 pack. Tapi ini kalau perorangan mandiri mau murah ya 6 bulan sebelumnya browsing di websitenya Saudi, insya Allah bisa dapat. Oke, Bu, ini saya coba rangkum ya masalah tiket ya. Nanti soalnya kita mau berlanjut ke masalah hotel nih. Iya. Tiket itu bisa kita block seat dengan minimal 10 orang, tapi mengatasnamakan sebuah perusahaan. Kalau dari web sistem, sistem website, ada dua, bisa perusahaan, bisa perorangan. Oh, kalau website perorangan ya. Jadi tapi kalau kita langsung direct ke maskapainya harus nama perusahaan. Iya, betul. Kalau kita direct datang gitu, ya itu dia harus. Dan itu bisa dijamin harganya bisa lebih murah, Bu, daripada kita beli. Sistem website 6 bulan sebelumnya lebih murah, Ustaz. 6 bulan sebelumnya? Iya, bisa lebih murah di website? Iya, kalau website. Kalau blockingnya lewat maskapai, kita datang rombongan untuk diajukan secara blocking. Kalau misalnya kita mau berangkat bulan September, sekarang ke maskapai sudah mahal. Oh, sudah mahal. Berarti berapa lama, Bu? 6 bulan gitu? 6 bulan atau 1 tahun. Oh, yang ini paling tidak kita planning 6 bulan itu udah ini Ustaz. Kalau individu 3 bulan sebelumnya masih cukup, Bu? 3 bulan kita nggak bisa nentuin itu sih. Cek aja di website. Oke. Ya, jadi memang prinsipnya ya, kalau ini tiket ini harus bisa kita cari sendiri
dengan banyak rajin-rajin browsing ya Bu Iya, ya? rajin-rajin Nyari-nyari. browsing dan itu ada plus minusnya Ustadz. Oh ya? Pernah kejadian dulu. Hmm. Jadi plus minusnya dulu pernah Saudi dia jual dia Hmm. sistem web dengan harga yang murah, Hmm. tapi nanti ketika check in ada upgrade. Diharuskan itu ya? Diharuskan untuk Mandatory. membayar tambahan. Kalau nggak mau, kalau nggak menolak, Nggak terbang. nah itu kan sepihak Bu, artinya nggak ada Ya, pemberitahuan sebelumnya. Nah, itu yang harus kita tahu. Jadi ada plus and minusnya. Oh, ketika itu Iya. harga murah di website, tahu-taunya ketika mau terbang ada tambahan. Itu Iya. kondisinya gimana? Boleh ya? Dibolehkan oleh dari sisi perdagangan itu nggak ada aturannya Bu? Dari maskapai mereka akan memberikan ini ada apa namanya ketika mau check in. Jadi yang membeli misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, yang awalnya confirm di sistem misalnya kelasnya Mama Hotel gitu ya, kelasnya ini return nih. Jadi kan ada kelas-kelas gitu. Nanti harus minimal untuk rute umroh karena dia ini ada urusannya dengan umroh, minimal harus Mama Echo. Apa itu Bu? Mama Echo itu apa klasifikasi ininya apa namanya kelas harga. Ya. Ini kayaknya Mama saya Echo sendiri masih kurang begitu paham ya dengan itu istilah. kejadian Ustaz. Jadi orang beli di Mama Hotel, terus 6 bulan kemudian full payment semua di tahun 2010-an, 2012 ya. Mama Hotel dibeli, terus waktu mau check in harus bayar lagi upgrade ke Mama Echo. Jadi klasifikasi kelas ininya, jadi kan ada yang kelas buntut, ada yang kelas ini apa namanya kelas sayap, ada yang mungkin kelas kepala, ada yang kelas punggung, kayak gitu tuh. Masya Allah, badan pesawat tuh. Terus terang saya masih awam Bu terkait dengan istilah yang ada pesawat. Tapi itu ada sedikit clue ya, ada gambaran bahwa memang pertama kalau kita mau cari harga tiket murah itu jauh hari sebelum berangkat itu harus rajin nyari Bu ya. Iya, browsing insya Allah dapat kok. Nah, terus kedua alternatifnya kalau kita bisa membuat booking seat ya. Bersama-sama, tapi itu pun harus atas nama perusahaan Bu ya. Kalau bisa teman-teman gabungan nih misalnya dari Saudi Indonesia nih bikin yang punya perusahaan siapa pinjam dulu deh yo, apa kita kasih untung berapa gitu, 50.000 100.000 gitu. Nah bisa seperti itu teman-teman. Masya Allah, jadi ini satu informasi menarik bagi saya dan baru ini. Nah, kita mau lanjut nih Bu, karena kita mau ngebahas yang sesuai dengan judul ini, yaitu bagaimana trik dan tipsnya ketika kita mau ini hal yang banyak sekali ditanyakan Bu terkait dengan mencari hotel atau penginapan, karena rata-rata mungkin dari tiket sudah dapat nih agak murahan, visa sudah dapat nih. Nah, bagaimana selama tinggal di Saudi atau selama umroh di Makkah dan Madinah ini apa Bu yang pertama kali harus kita lakukan supaya dapat penginapan yang sesuai dengan budget? Iya. Yang namanya umroh haji ya, apalagi umroh kembali lagi, niat dulu gitu. Niat doa dulu, ya Allah mudah-mudahan dapat hotel yang sesuai budget, available gitu kan. Nah, itu tadi, karena kan secara boleh dibilang meskipun Masya Allah, sekarang kan untuk umroh ini sudah tidak, nanti akan dikelola oleh Departemen Pariwisata Saudi. Jadi sebenarnya lebih untuk yang mandiri ini nanti opportunity-nya lebih besar. Jadi bisa secara benar-benar mandiri mencari sendiri. Mandiri mencari, meskipun dibilang mandiri mencari sendiri, tetapi sistem untuk hotel pun masih terkendala dengan sistem blocking. Ataupun misalnya kita dapat di web, alhamdulillah kalau bisa dapat yang murah berarti kan memang ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya yang mau ini memang budgetingnya berapa, menyesuaikan. Kita cek dulu, nanya-nanya nggak ada masalah. Nanya kan nggak bayar ya Ustadz ya, boleh kan? Jadi tanya-tanya dulu misalnya, Bu kebiasaannya biasanya kalau hotel ini bintang 5 saya mau berangkat di bulan ini nih misalnya gitu, keumuman harganya berapa? Gitu aja, nanya aja nggak apa-apa. Nanya ke siapa nih Bu? Nanya ke saya dong. Jadi nanyanya ke penting aja dia boleh deh gitu. Jadi bertanya kepada orang yang paham, mengerti, terutama orang-orang yang memang di bisnis praktisi perhotelan. Betul. Jadi praktisi pariwisata, terutama umroh haji, praktisi perhotelan. Kita tanya dulu, konsultan boleh ya, konsultasi kita. Biasanya berapa? Nah, misalnya bilang budget saya kalau yang di Pullman Zamzam atau yang di Tower Clock itu berapa? Setelah kita kasih, Bu, Pak, untuk after pandemi di tahun 2022 ini datanya seperti ini, price list kami gitu kan.
Kalaupun di website itu kita beli misalnya di booking.com atau platform yang lain, boleh saya sebutkan ini ya, itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang harganya menjulang tinggi karena tersisa hanya Haram View, Ka'bah View, tinggi banget gitu. Oke. Iya, tapi Yang kalau lainnya kemana? Kamar-kamar yang lain udah di booking sama udah di blok, travel ya? udah di blok. Oke, jadi kalau mandiri kesempatannya kayaknya jadi kecil, Bu. Gimana supaya dapat Enggak, dari blok sesuai budget? bisa dibeli nanti. Bisa? Iya, kita bantu. Kan kita juga butuh yang penting room kita laku gitu kan. Jadi misalnya nanti ada yang mau mandiri, yang bedanya mandiri kan karena memang nggak terikat ini ya, nggak terikat aturan Iya. gitu. Jadi nggak terserah mau diatur ngapain sama aja itu. gitu. Iya. Jadi kalau misalnya travel kan biasanya dia terikat ada hari ini acaranya begini, Benar. hari ini city tour, hari ini begini. Nah, kalau yang mandiri kan saya mau pakai fast train, mau pakai kereta, mau ngirit lagi pakai Sapko, mau lagi kepengen agak mewah dikit mau sewa pakai GMC, untuk transportasinya. Iya. Baik, kembali ke pertanyaan tadi, Bu. Jadi apa sih kalau boleh disebut langkah-langkahnya apa yang tepat ya untuk mencari hotel sesuai budget? Pertama, apakah browsing dulu? Oh, tadi pertanyaan dulu ya. Ya, tentu Tanya-tanya bertanya. dulu. Terus Browsing tetap. tetap browsing. Iya. Terus kalau hotel-hotel yang tidak ada di website, Bu, yang Ya, tidak ada karena di masih aplikasi, banyak ya. masih ada juga ya? Jadi Saudi ini masih banyak hotel-hotel yang dia itu belum ada di platform. Terutama hotel bintang 3 yang low cost budget itu nggak ada. Nah, itu kan banyak yang ngincer, Bu, low cost Low budget cost itu. budget ya, yang ada dulu memang sempat hanya untuk BRN visa ya. Tapi kalau sekarang sih lebih banyak rata-rata dapat kasarannya dari calo. Oke. Gitu. Jadi mungkin dulu pernah punya pengalaman ada mutawifnya, minta tolong sama mutawif. Tapi kalau mutawif kan maaf aja banyak terjadi tindak penipuan. Sebenarnya bukan penipuan. Benar. Sebenarnya bukan penipuan, tapi karena mungkin miskomunikasi karena untuk hotel di Saudi sendiri boleh dibilang termasuk nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kita datang gesek atau gimana, kadang hotel itu misalnya yang low cost budget itu menerapkan sistem yang berbeda-beda. Ada yang dia masuk dia harus pakai kartu, kalau pakai kartu kita aman. Tapi kalau dia mintanya selalu uang cash dan langsung dibayarkan berapa lama mau di sini, nggak bisa tiap hari nanti extend, tiap hari extend nggak bisa, karena dia kan nanti sudah akan masuk tamu yang baru lagi. Oke, tadi dibilang ada miskomunikasi atau tanda kutip penipuan itu di bagian mana, sisi mananya? Miskomunikasi karena harga itu relatif unpredictable. Perubahan itu bisa sewaktu-waktu terjadi. Oh gitu, Bu? Ya. Tapi bisa kan kita prediksi dalam waktu ini harga memang sekian gitu? Karena nanti pihak hotel hanya maunya dia akan ngambil yang jumlahnya banyak. Oh, itu yang biasanya terjadi, yang kita dengar ada cancellation sepihak. Ya, betul. Iya, betul. Kejadian itu sebenarnya kalau Indonesia sih musim kemarin nih terjadi memang ini. Tapi yang lebih banyak yang ini Malaysia sebenarnya. Mereka jadi kalau beli memang di wholesale. Lebih baik dibeli di orang lain, yang penting kita tak kena tolak hotel lah gitu. Oh, gitu. Nah, ini menarik, Bu. Tadi yang ada low budget ya di hotel-hotel yang agak murah tapi tidak ada di sistem atau di aplikasi atau di platform atau website. Nah, ini katanya belinya harus melalui wholesale. Wholesaler. Iya, wholesaler. Jadi wholesaler itu kita memiliki allotment atau memiliki blocking yang bisa misalnya yang kan banyak dibeli oleh travel umroh, jadi yang grup. Nanti yang sisanya itu bisa kita jual untuk umroh mandiri, nggak ada masalah. Yang low budget ya? Low budget ya. Jadi itu kan kita kan punya price list, mulai dari yang bintang 3, bintang 4, bintang 5. Tanpa bintang ada paling. Tapi aman, Bu ya, artinya tidak ada ancaman di cancel atau dipindahkan gimana? Kalau dari wholesale, kalau misalnya biasanya dari kita sih kita akan bertanggung jawab kalau misalnya kadang kan ada overbooking dari hotel. Itu kejadian yang seperti itu yang tahun-tahun kemarin overbooking, cancellation sepihak, uang dikembalikan. Alhamdulillah kalau uang kembali, kalau uang nggak kembali. Nah itu. Oke, sebentar, Bu. Ini saya coba lebih dalam lagi. Jadi
sebenarnya kalau kita mau cari yang murah meriah, low budget, meskipun tidak ada di website atau di aplikasi ya, atau ada di platform nggak ada, Iya. itu bisa kita order melalui orang-orang yang kita kenal. Memang dia menawarkan jasa untuk penginapan di low budget itu, Bu ya. Ya kalau sekarang sendiri dia kayak boleh saya sebut Adam Al Khair ya. Ya. Kalau Adam Al Khair Perusahaan sendiri ya. perusahaan kami, kita ada websitenya di Adam Booking. Hmm. Jadi sudah semakin jadi nanti step by step kita bikin ya memang itu sih sebenarnya juga ambil dari sisa-sisa allotment kita juga gitu. Oke. Jadi masih bisa diakses lah. Oke, intinya masih memungkinkan kita booking untuk yang low budget kepada orang-orang yang memang berjualan tadi wholesale itu, Bu ya. Wholesale ya, dari Termasuk perusahaan wholesale. Ibu juga Ya, ya. perusahaan wholesale. Jadi bisa juga nanti by email. Jadi semua bukti ada, Mhm. bukti order kan kalau ada bukti order itu kuat. Kalau dihitung, Bu, secara nominalnya, berapa sih rate-nya yang low budget? Tadi Ustadz Martin juga sempat mengatakan yang budget, yang medium, sama Ya, yang paling mahal itu ada bintang 7 nggak, Bu, sih, Bu, di Makkah itu? Nggak ada ya? bintang 7 ada. Oh, ada. Musim haji di Musdalifah itu bintang 7. Iya, artinya memang taraf hotel itu hanya sampai bintang 5, Bu ya. Iya, Dan kalau itu memang ada di Makkah, Insya juga Allah. bisa dipilih. Iya, itu impian Berapa sih, seluruh umat kira-kira Islam. kalau dilihat dari hitungan rate-nya, yang katakanlah mulai yang low budget itu berapa sih hotel yang paling murah sampai paling menengah, kemudian menengah ke atas? Oke, siap. Saya ini kan dulu ya, saya Ada, cek. Bu ya? Ada ini. Ini harga jual atau harga dari Ibu yang masih bisa dinaikkan lagi kepada agent atau harga damai. harga boleh dibocorin, Bu? Iya, harga damai. Kita kasih bocoran starting form aja ya. Karena nanti memang misalnya ini kendala untuk umroh itu. Jadi pihak hotel dia maunya hotel saya itu laku. Kalau ada yang dia mau langsung blok dengan jumlah yang banyak dan dengan uang yang cepat, dikasih. Dan tapi lebih mahal lagi juga. Enggak juga sih, nanti jatuhnya murah. Karena kita kan biasanya kalau udah ini nggak laku, cepetan udah habis-habisin gitu aja. Jadi kita punya harga ini ya, harga batas, harga ambang. Udah segini ambil liburan, kepala saya sudah pusing gitu. Oke, yang paling murah berapa itu? Sebentar saya cek dulu ya. Kita cek. Saya udah kirim ke Ustadz, nanti bisa bisa di ini. Jadi itu pilihannya memang bisa menyesuaikan budget, Bu ya. Kalau yang murah meriah ini pengen tahu ini berapa sih kalau ukuran low budget itu berapa yang paling lowest ya? Iya, ini mulai untuk akhir Juli. Akhir Juli sudah mulai open. Tapi kebanyakan mungkin kalau sekarang kali orang berangkat bulan Agustus dan September ya Ustadz ya. Kita kalau ini kita sistemnya blocking allotment ini kita ada di Movenpick Mekah, Mekah Tower. Oh, ini yang bintang 5 star ya, Darul Eman sama Anjum. Ada juga yang 5 star yang low cost, 5 star low cost. Nah, ini ada juga nih. Kalau yang 5 star yang dia itu budget yang maunya kan orang kan biasanya karena Indonesia ini ya maunya kan nyaman. Hotel bintang 5 paling dekat dengan dengan haram, dengan masjid. Beda lagi dengan pasar Malaysia. Oh ya, pasar Malaysia biasanya beda, Bu ya. Penting bintang 5, mau dia pakai shuttle oke. Oh, berarti jarak ya? Iya, jarak. Malaysia tidak harus dekat, yang penting bintang 5. Seperti kayak hotel-hotel seperti kayak Holiday Inn. Itu apa, Bu, yang membedakan? 5 star dia jaraknya dengan haram agak jauh dan ada shuttle bus. Iya. Ya, terus kayak yang di ini mana Darul Naim itu kan, itu 5 star juga, Masya Allah itu murah itu. Tapi agak jauh. Itu harganya murah agak jauh dan 5 star. Dan standarnya. Jadi yang membedakan 5 star dengan harga yang low cost budget, itu karena jaraknya yang berbeda. Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang kan ada orang pilihan mau dekat bintang 3 harganya segini. Ini harga bintang 3, kualitas bintang 5 tapi beda di jarak. Oke, yang membedakan jarak, Bu. Jarak ya, seperti Hotel Voco. Oke. Voco itu kan bintang 5 hotelnya bagus ya. Itu dia ada shuttle. Ya agak jauhan ya. Agak jauhan. Nah, berapa nih, Bu, kira-kira starting formnya yang untuk yang 5 star yang highest, Bu, yang highest budget yang paling dekat dengan haram? Budget paling Movenpick Makkah di budget 1.600 per real. malam. Per room per night full board. Oh, 4 ya. Iya, nanti ada pilihan kan, ada
kalau umroh mandiri ini mau makan di hotel atau cuma sarapan pagi, makan siang, makan malam, terserah gitu kan. Iya, iya, Saya iya. kan suka lagian di P3 kan ada di Oke. kantin kita makan bareng-bareng gitu. Kalau beli porsi Saudi itu kan satu ini kan bisa buat berlima, Nampan ya, ya. bareng. Kalau Oke. porsinya orang Saudi kan gede-gede ya Ustadz ya. Itu mau konfit yang setaraf, berarti yang paling dekat dengan haram Iya. 1.600 per malam. 1.600 itu full board. Full Full board. makan 3 kali sehari Bu ya. Iya, 3 kali sehari itu full board. Tapi nanti kalau Oke. misalnya mau rate-nya di room only, breakfast only itu paling tidak di angka 1.200 lah. Agak turun ya. Iya, 1.200. Terus yang 5 star yang lowest berapa? Ya, itu juga harus dikasih ini ya, ada attention ya. Kalau 5 star itu biasanya double room Oh, biasanya. cuma untuk 2 orang ya? Double room nanti untuk bertiga atau berempat extra bed. Oh gitu Bu ya? Iya, itu Nggak ada yang langsung 4 bed? ada, tapi nanti akan harga. Harganya Iya, juga harga. beda. Tapi untuk standarnya bintang 5 itu double extra bed. Oke, sekarang ke menengah Bu. Hotel yang menengah. Hotel untuk yang Starting menengah, from berapa dan jaraknya apa? medium cost kita ada Grand Almasa itu di 700 lah di Bintang 4 Bu ya? bulan Agustus ya, sampai bulan Agustus tuh bintang 4 di 600 real full board itu sudah Dekat sama haram itu Bu? masih range-nya masih dekat. Dekat ya? Iya, jadi kalaupun mungkin kayak apa namanya Ajet Makarim itu sekitar masih di bawah 700 real. Itu yang dekat. Kalau yang jauh bintang 4 gimana Bu? Agak murah lagi. Mana ada bintang 4 yang jauh apa ya Ustaz ya? Yang jauh-jauh justru bintang 5. Oh, bintang 5 ya? Iya, justru bintang Kayak Radisson tuh bintang berapa Bu? Radisson Darnaim Yang di mana? dekatnya masjid. Nasim. Iya, ada Darnasim dekatnya Masjid Rajihi. Iya. 5 star Ustaz. 5 star ya, tapi jauh itu Iya. 6 kilo itu Bu. Itu mending itu kalau Dan itu agak murah ya. murah. Tapi fasilitasnya shuttle bis 5 waktu sholat. Iya, nanti kalau boleh dibilang dia itu sholat 5 waktu memang ada shuttle bus. Jadi nanti dari Hotelnya. mitra-mitra teman-teman semua harus minta nomor kontak dari petugas. Iya. Karena kadang juga orang nggak tahu bus ini jalan lagi atau tidak gitu. gitu. Nanti dia kecelek, kelamaan nunggu udah deh taksi gitu. Dan kalau musim haji dan musim Ramadan mahal taksi Bu. Saya pikir sih yang enak itu Holiday Inn karena di depannya dia ada bus Mekah. Gratis. Holiday Inn yang ke arah Kudai Bu ya? Azizia. Azizia? Iya, di depannya ada Al-Baik. Al-Baik. Sebelahnya ada Domino. Oh, udah nggak usah makan ya? deh. Ini harus. Jadi turun dari kamar. Iya, turun. Bisa cari apa aja ya? Ambil aja room only and breakfast. Bintang berapa itu Bu? 5 star. 5 star. Yes. Dan tapi dia agak jauh ya dari dia di Azizia. Dia justru kalau itu depannya Jamarat dia. Oh iya. Dan harganya bisa agak miring Bu ya kalau miring. Meskipun bintang 5. Bintang 5. Oke, nah ini salah satu inovasi. Ya sebenarnya daripada bintang 3 mending ini aja. Meskipun bintang 5 tapi dia agak jauh. Apalagi kan ada shuttle bus. Ya, ada shuttle bus, ada kalau kayak yang seperti Holiday Inn Mekah di Azizia itu depannya ada Mekah bus. Bus yang dia 24 jam ya gratis 24 jam ya. Muter ke Mekah semuanya. Muter, Oke. Itu alternatif ya Bu ya. Iya. Sekarang ke bintang 3 Bu. Ada nggak yang bintang 3 yang dekat sama haram? Ya Allah, bintang 3 sebenarnya banyak Ustaz. Ya. Bintang 3 nih kita kasih deh, nggak apa-apa deh ya. Kasih seperti Fajar Badik 2 ini masuknya kalau kita ini harga dari 500 real itu starting dari untuk yang mau berangkat di awal Agustus. 500 Bu. Tapi 500 itu real. masih cukup mahal ya? Oh, berempat ya? Iya, berempat. 500 bagi 4 125 per malam. Oh iya, murah. Udah makan 3 hari sekali. Wow, full 3 kali sehari. Iya, bukan 3 hari sekali. Kebalik. Iya gitu. Iya. Oh ya, saya jadi ngeh juga bahwa memang kalau berangkatnya itu lebih dari 2 orang, 3 atau 4 itu kamarnya bisa berbagi Bu ya, bisa sharing bed ya. Sharing bed, terus kemudian juga harganya pastinya akan dibagi Bu ya. Nah, ini kebalikan nih. Kita biasanya kan mikirnya kalau berempat, kalau travel jual itu kan lebih murah. Kalau untuk yang mau pilih kamar, kan kamar itu kan standarnya double, triple, and quad. Iya. Yang biasanya beli paket quad itu yang biasa dijual oleh travel agent itu kan lebih murah. Nah, kalau untuk hitungan hotel, double room itu lebih mahal. Oh, gitu. Jadi double room itu lebih murah, Ustaz.
double room lebih murah. Jadi berbanding terbalik dengan penjualan yang all in paket dari travel. Kalau mandiri lebih murah double. Double, ambil double diisi berempat asalkan mau tidur Oh gitu. iya. Mau berbagi terserah. Pihak hotelnya nggak apa-apa Bu kita. Kalau kita itu kapasitasnya 2 tapi diisi 4 gitu. Boleh. Sebenarnya dari pihak hotel nggak boleh, tapi kalau belinya sama Pak Martin boleh kali. Wah, ini memang udah kebiasaan ada ya seperti itu Bu ya. Iya, nanti karena dibilang satu keluarga itu kan anak-anak atau iya, itu iya, iya. anaknya, bapaknya sama ibunya, mereka cukup mau pakai double room. Yang penting jangan berlebihan aja, yang kapasitas 2 dipakai ke 11. Iyalah jangan. Ya. Satu room pakai ke 11 Nah, aja. ini tips juga nih, jadi menarik juga. Jadi kalau mau agak murah bisa beli sendiri untuk double, Iya. tapi ya diisi 2, 3 atau 4 ya. Ya, misalnya sama anaknya nggak apa-apa. Kan kadang kan anaknya apa nggak mau pisah dari orang tuanya, ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi itu tadi sudah diinformasikan nih dari harga-harga yang dari bintang 3 sampai bintang 5 ya rata-rata segitu ya. Iya, tapi memang di sini kalau boleh sih, karena yang tahun kemarin 2022 itu banyak penipuan reservasi hotel beli dari Mutawif. Gimana Bu prakteknya? Jadi tadi salah paham, karena tadi kan ada apa namanya cancellation sepihak dan tiba-tiba memang ada perubahan harga. Karena kan kita transfer uang ke, misalnya transfer uang ke Mutawif atau pihak-pihak perorangan. Perorangan bukan perusahaan ya? No, perorangan. Kalau kita alhamdulillah kita perusahaan, ada Malafir ini perusahaan resmi Saudi. Yeah. Jadi rekening Saudi, mau direct rekening Saudi oke, mau dari Indonesia oke, kita ada. Nah, kalau yang perorangan biasanya itu karena kan orang transfer bayar rupiah ya Ustadz ya. Yeah. Dihitungnya adalah bayar rupiah. Nah, dikeluarkan dari ATM, diterima itu nanti orang akan konversikan ke real. Yeah. Dari real nanti setelah pergi ke hotel ada masalah, entah itu nggak available atau hotel yang ditawarkan berbeda, terjadilah dia konflik dengan si pembeli. Gimana sih pokoknya maaf aja, karena dari pasar itu kadang nggak mau tahu. Saya maunya pokoknya hotelnya ini sesuai yang ditawarkan gitu. Nah, kalau untuk yang praktisi perhotelan, kalau kita sudah makanan tiap hari, kalau ada perpindahan, ada perubahan, itu memang harus ada data yang valid. Nah, ini konfirmasinya dikarenakan apa? Kita bertanggung jawab 100% di situ. Oke. Jadi memang Bu ya, ada beberapa cara orang booking kamar hotel, yaitu pertama secara B2B atau dari C2B ya, customer B2C. B2C ya, oke, kebalik lah B2C ya. B2C itu lebih trusted Bu ya, lebih terpercaya ya, karena dia punya secara kelembagaan legal hukum standingnya ada ya. Legal hukum dari 2 negara dan kita kepada hotelnya pun harus ada akad. Kita kalau nggak ada akad nggak ada bisa. Bu, ya. Iya, jadi ada kontrak. Oke, tapi yang terjadi banyak juga mereka beli atau memesan kepada para ada juga yang mungkin dia minta tolong di direct ke hotel, dari direct hotel kadang terjadi miskomunikasi. Kebanyakan sih miskomunikasi Ustadz. Jadi kebanyakan miskomunikasi, pas hari ini dia tanya, telepon, WA dibilangnya ada, selang 1 jam room itu sudah terjual. Oke. Jadi apa ini sebaiknya rekomendasi Bu? Bagaimana cara memesan hotel? Kalau mandiri nih Bu, kita bukan mandiri ya. Jadi kita bicara untuk mandiri, boleh kalau mandiri menggunakan satu website, boleh nggak apa-apa kalau masuk harganya. Nah kalau tidak ya bisa melalui wholesaler aja. Jadi melalui pihak wholesale. Di antaranya seperti perusahaan. Iya, seperti perusahaan yang kami berkecimpung ini dari pihak wholesale, karena kalau wholesale ini selain kami memang perusahaan resmi di Saudi, di Indonesia juga kami ada legal formalnya. Jadi kalau ada apa-apa, datang secara onsite offline office-nya ada, dan kita juga boleh kalau dibilang itu kalau udah ngurusin hotel atau umroh haji kita tuh kerja 24 jam. Oke, yang penting bisa Bu ya beli individu ya, bukan grup. Bisa memungkinkan ya. Nggak apa-apa, individu kita mau justru terima kasih, ini masih ada, aduh buruan tolong dibantu dijualin habis. Jadi kalau masih ada sisa kan nanti kita masih ya namanya kita bekerja kan ada sisa masih belum, itu kan kerugian. Oke, jadi kalau memang memungkinkan tidak harus dengan agen yang dengan grup ya. Kita bisa secara individu pun memesan tiket. Bisa, nggak apa-apa. Tiket sama kamar hotel juga ya. Bisa. Masya Allah, ini menarik ya. Termasuk visa juga bisa Bu ya. Bisa. Oleh sekarang langsung dari platformnya kan diatur dari Nusuk ya. Sistemnya meskipun ya memang diatur dari grup, jadi ada
sebenarnya dari provider itu, dari internal agent atau muasasah yang ada di sini itu mereka hanya melihat jumlah Oke. gitu. Makanya boleh katakanlah kantung-kantung atau tabung-tabung dari provider visa yang ada di Indonesia itu mereka hanya memberikan user ke pihak-pihak tertentu yang dianggapnya bisa menyerap customer banyak gitu. Oke. Nah, kalau aturan dari PPIU ya, dari pemerintah, dari Kemenak, memang sebenarnya nggak boleh perorangan. Nah, sebenarnya nggak boleh Tapi perorangan. sekarang kan sudah di open, Bu. Artinya Nah, dari pihak Saudi pun. ini sebenarnya juga dilematis dari pihak Kemenak juga gitu. Jadi perorangan nggak boleh, tapi boleh perorangan itu kita akan mengatasnamakan itu sebagai umroh private. Oh, Umroh memungkinkan ya. private tetap ikutin Sisko patuh, tetap ada laporannya, cuma bedanya nanti programnya mandiri, tidak terikat dengan mungkin hari ini harus begini, hari itu begitu gitu kan. Mau Diatur ya. hotelnya iya. Dan hotel juga kalau dari pemerintah Kementerian Agama Indonesia itu ini sebagai salah satu edukasi kepada customer ada batasan jarak. Jadi kita tidak boleh melebihi batas jarak sekian gitu. Misalnya kalau mau ambil contohnya yang tadi saya sebut Holiday Inn, tapi dengan shuttle itu masih masuk. Tapi kalau misalnya jalan kaki, dapatnya di daerah Raibax, kan jauh itu, ya. Mahbas Jin. Lumayan tuh, Bu. Bukan lumayan Bisa lagi. buat diet tuh. Jalan-jalan. Diet pokoknya pulang-pulang dari umrah kurus gitu. Olahraga juga. Iya. Baik, Bu. Menarik sekali ya. Jadi informasinya informatif ya. Dan kita belum tahu juga sebelumnya ternyata ada beberapa hal yang selama ini kita terlewatkan hal-hal kayak gitu tadi. Nah, kalau dari pengalaman Ibu nih, sekian banyak prioritas atau apa yang sebaiknya didahulukan ketika kita mencari penginapan di Mekah atau Madinah? Apakah jaraknya dulu? Atau yang penting hotelnya bagus meskipun jauh? Atau justru harga lah, karena ini duit gitu. Iya, budgeting juga sama, budgeting Prioritasnya mungkin. apa, Bu? Kadang kan Dari orang gini, kalau yang mau bulan madu udah nggak mikir budgeting kali, Ustaz. Apalagi ada yang mau nikah di sini. Ya, itu. Jadi kalau ada yang misalnya seperti itu kan biasanya kan mereka sudah ada budget juga gitu. Tapi kalau yang mau istimewa, jelas kita pasti customer atau dari kawan-kawan semua juga pasti punya spend money-nya juga lebih. Tapi kalau memang terikat dengan budget, biasanya kan yang lihat saya mau bawa keluarga saya, rentang usianya berapa. Jadi harus diperhatikan itu. Iya, jangan sampai yang punya keluarga nenek-nenek lah, nenek-nenek pula dia cuma ini kesalahan ini. Jadi gini, minta tolong ke temannya di mana dia atau mutawif atau apa yang semisal biasanya ada bisa budget segini dikasihnya bintang 3, tapi bintang 3-nya dia lebih dari 1 kilometer. Pilih mana antara 1 kilometer atau bintang 5 shuttle, dia menggunakan shuttle bus, turunnya di bawah clock tower, di bawahnya Pullman Zamzam itu. Yang di terowongan, Bu, iya, di bawah ada tulisan shuttle bus Kudai itu, kakak Kudai itu. Lebih baik pakai shuttle. Meskipun jauh ya. Tapi selisih harganya nggak jauh banget. Oh gitu. Iya. Jadi bintang 3 yang dekat dengan bintang 5 yang dia shuttle itu harganya kurang lebih. Oh sedikit, gitu ya. 25 real ya mending bintang 5. Bintang 5 meskipun agak jauh. Iya, karena kadang nanti kalau udah ke masjid itu kan biasa dibikin ini ya, ini agak tips juga ya Ustadz ya. Biasanya kita pergi ke masjid itu asar, maghrib. Maghrib pulang prioritas makan, itu. ya makan maghrib pulang makan malam. Makan malam istirahat, isya nggak di Masjidil Haram atau nggak di masjid, isya nanti di hotel. Di hotel kan biasanya ada hotel juga. Nanti istirahat, berangkat tengah malam untuk sholat tahajud ke Masjidil Haram lagi. Sambil nerus sampai subuh. Iya. Oke. Terus pulang makan pagi. Makan pagi pulang. Iya. Oke. Tapi kalau ada yang program itikaf gimana, Bu? Jadi dia nggak perlu banget hotel gitu. Jadi hotel itu cuma nyimpen barang sama mandi. Bisa kalau misalnya untuk hotel aja cuma butuh 1 room dibantu. Ada juga yang low budget berarti ini, Bu. Low. 1 room bisa 4. Tapi dengan syarat kalau 1 room itu hanya untuk barang aja ya. Iya, jangan orang ya. Artinya gini, Bu. Jadi kayak nanti ada man-nya sendiri kalau nanti misalnya yang kayak begitu kita kasih villa. Oh, villa-nya 1 gedung. 1 villa besar atau kita kasih lah yang cari yang presiden suite. Bisa masuk berapa orang kan? Gitu. Kalau villa kayak di Ritz atau di Villa Hilton, ya sudah mainannya itu.
Oke. Sudah ada, Karena gini Bu, udah ada trennya tempatnya. gini, trennya ini dan bahkan hari ini pun Bu, banyak sekali yang bertanya berapa budget untuk nginep selama bulan Ramadan atau 10 hari Iya, terakhir. iya, iya. Kan ini masih jauh nih Bu. Ah, Sementara mereka itu sebenarnya nggak butuh-butuh banget full untuk Ramadan. tidur, bukan untuk menginap, tapi hanya sekedar barang karena waktunya itu banyak dihabiskan nanti di Masjidil Haram atau Oke. Nabawi gitu. Siap, siap. Jadi Nah, mesti itu ada Bu ya ada. budget-budget. Jadi gini aja Ustaz, contohnya aja ambil hotel yang dia turun langsung pelataran Masjidil Haram. Tapi budgetnya mahal Bu. Ada yang low cost lagi, Sheraton. Oh ya? Iya. Oh Sheraton yang Di Jabal Omar. Jabal Omar ya? Ya, Jabal Ka'bah, Jabal Omar Tapi itu kayaknya masih cukup mahal ya. Berapa rate-nya itu kira-kira? roomnya bagus. Kalau bulan Ramadan Rate haji aja 500. masih bisa dapat ya? Sip. 500 itu untuk berapa? Ini rate haji Bisa dibagi untuk 3 atau 4 orang. double. Berapa Bu? Double room. Oh double room. Iya, Buat double 2 ya? 500. Ya paling tidak karena kalau ruangannya yang kita lihat dari tipikal ruangan Ustadz. Iya, tapi itu kalau di aplikasi kok saya lihat sampai ribuan Bu. Berarti itu memang nggak bisa ya kita lihat aplikasi ya? Sudah diblok sama wholesale. Oh gitu. Gitu. Kita pasti ada sisa. Harus Iya. laku. Daripada rugi, jual. Artinya gini Bu, yang di aplikasi yang harganya ketika peak season itu mahal, Iya. tapi kalau kita beli lewat Sisa-sisa yang allotment, sisa-sisa blockingan dapatnya murah. itu bisa kita dapatkan seperti di perusahaan Iya, saya biasanya udah teriak-teriak, masih ada segini, tolong buruan. bisa lebih murah itu Bu. Bisa. Wah, ini menarik ini. Jadi sisa-sisa aja diinfoin gitu. Baik. Wah, menarik ini. Ini nanti yang sisa-sisa kayak gini ya, mungkin akan kita bantu masarkannya. Iya, insya Dan Allah. ya, Insya Allah. di layar ini sudah ada nomor untuk dihubungi Bu. Jadi kalau Oh ya udah ada ya ini. Iya, seandainya nanti Masya kalau Allah. ingin dapat harga-harga yang miring seperti yang Ibu Yuli tadi Oke, sampaikan, ya. kita bisa bantu. Iya, kalau Ramadan itu kalau di Sheraton saya lihatnya karena dia ada lift yang terhubung langsung masuk ke Masjidil Haram. Oh, Masya Allah. Jadi Sekarang ini baru. nyaman banget ya. Ya, nyaman. Jadi turun itu udah pintu-pintu yang baru Yang di sekarang. perluasan Bu ya. Ya, betul. Oke, tapi gini Bu, sekarang kan masih bulan, apalagi masih 1 Muharram nih, menjelang Muharram. Belum open. Sementara Ramadan kan bulan 9, masih 9 bulan lagi. Iya. Apakah udah bisa dapat harganya sekarang? Tiket sudah bisa open. Oh, tiket pesawat oke. Tiket oke, tetapi untuk sistem hotel belum. 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 Oke, ini menjawab teman-teman yang orang-orang yang Masya setiap Allah. hari mau WhatsApp nih Bu. Ramadan berapa? Nah, kalau itu Ternyata perkiraan belum bisa juga. kita kasih. Jadi kita sudah ada ini. Jadi berapa bulan kira-kira Bu untuk kita bisa dapat harga sebelum harga jual tiket? fix itu dari bulan Rajab. Artinya Rajab awal Sya'ban. sebulan atau 2 atau 3 bulan sebelumnya bisa kita dapatkan harganya. Akhir Rajab awal Sya'ban lah itu nanti baru. Oke, jadi maksud saya kita bisa dapatkan harga hotel itu berapa Kalau bulan estimasi sebelumnya? bisa dari sekarang, estimasi bisa. Estimasi. Ya, tapi itu kemungkinan perkiraan. naik turunnya besar Bu ya. Nah, itu kalau masalah naik turunnya berarti kan estimasi kan spend budget ya. Ya. Budget aman sekian, tapi pas waktu ketika di lapangan sudah dapat ini udah ngulik lah ya. Udah ngulik dapat Saudi ya. Keren banget nih udah dapat harga murah gitu. Tapi kadang kalau harga murah kita dapat ngajak-ngajak temen, belum tentu temen juga dapat gitu. Kalau enggak the same time. Oke. Nggak, ini saya ingin masukin aja Bu. Kita rencana misalnya 5 bulan ke depan mau cari hotel di Makkah Madinah. Sekarang ini bisa nggak kita dapatkan harganya? Estimasi dapat bisa. Kalau fixnya kapan? Fixnya bulan Sya'ban. Artinya sebulan sebelum keberangkatan? Iya betul. Oh mepet juga Bu ya, nggak bisa kayak pesawat gitu ya 3 bulan sebelumnya? Oke. Memang ya ini Saudi meskipun 5 star pun masih standar dia, STD banget gitu. Oke. Iya. Oke, jadi kalau pesawat itu bisa jauh hari Bu ya, Bisa, beberapa bulan sebelumnya bisa. Tapi kalau untuk hotel nggak bisa. dibutuhkan paling 1 bulan sebelumnya baru sebelumnya dapat harga yang fix. baru dapat fix rate. Oke Bu, kalau ini Bu, yang istilah dar itu. Oh, oke. Itu kan ada juga yang mencari harga-harga yang di bawah itu di bawah bintang 3 low itu ya. cost banget itu. Low cost, Bu, ya? Di bawah. Tapi sebenarnya bulan Ramadan tahun 144 Kemarin Hijriah itu banyak sekali perusahaan umroh yang terpaksa harus downgrade ke dar itu ya. ke dar karena harga jual ternyata hotel itu nggak turun, malah semakin melambung. Oke. Iya, jadi harganya tinggi.
yang awalnya ditawarkan ini sempat memang Kejadian kemarin Bu ya, ya pengalaman. bobrok ya, yang kemarin tuh bobrok banget itu memang. Jadi yang memang misalnya travel itu akhirnya mengedukasi dari customernya dan mereka mau nambah aman. Tapi yang misalnya kita udah nggak ada lagi, memang banyak yang lari ke dar. Cuma yang di dar itu kemarin itu banyak yang daerah Makhbas Jin. Itu jauh. Yang apa Bu? Jauh dari Makhbas Jin. eh? Makhbas Jin. Oh, yang daerah sana ya. Iya, agak jauh ya. jalan gitu. Ataupun sebenarnya sekarang sih nggak perlu yang kayak begitu, gini aja deh, ada area kita punya, ada salah satu hotel itu di area Gaza. Jadi, nah ini yang nggak banyak dieksplor sama teman-teman nih, karena kan orang tahunya Misfala dan Ajiat. Kalau mau yang miring lagi, agak standar hotelnya nggak bagus, coba lari ke arah Gaza. Dekat Gaza terminal itu Bu ya. dekat terminal, betul. Dia kalau tahu Maulid Nabi, kita dari Sofa Marwah, nah daerah situ aja. Itu jalan. Itu bentuknya kita harus beli offline atau bisa di online kan? Cari di online, enggak ya? Banyak kan. Kalau yang kemarin sih praktek lapangan kita allotment sih ya. Banyak kan allotment. Tapi kalau misalnya mungkin di situ memang minta bantuan dari kami akan carikan di situ. Oke, artinya Masya Allah. Jadi dari Ibu ini sudah bisalah menyediakan dari namanya dar. Iya, dar tadi, tapi kalau dar itu tadi dengan tanda kutip ya kan. Kalau secara secara standar pelayanan sebenarnya tidak diperbolehkan. Oh iya, memang dar ini kayak gimana sih Bu? Rumah tua juga, atau gimana sih? Enggak, kalau dar itu sebenarnya juga hotel-hotel juga malah kebanyakan. Malah ini kejadian bener ya. Tapi ini kejadian di musim haji. Musim haji ini seluruh hotel di Madinah udah full oleh reguler. Habis semua yang awal-awal gitu. Mau nyari hotel buat satu room aja misalnya nggak dapet gitu ya. Akhirnya mau nggak mau masuk ke dar. Dar gimana itu Bu fasilitasnya? Melati. Oke. Saya dengar di Mekah kemarin sampai ada yang nggak keluar, airnya nggak keluar. Itu. Sampai ada gitu. Ada yang kayak begitu. Jadi kalau hotel itu kan punya standar ya. Jadi karena juga customer dia input dan outputnya banyak, itu kan dia listrik lancar, air lancar. Nah kalau dar itu kan kadang-kadang. Dan dar ini memang dikelola sama manajemen pribadi ya, keluarga, bukan dari manajemen suatu perusahaan Bu ya. Jarang banget, jarang banget. Kita dapat perorangan, jadi itu kadang airnya belum nyalain. Nah itu dia. Tapi memang banyak yang diminati Bu, diminati karena pengennya lowest budget itu. Low budget sih. Supaya ngirit lah, karena dia cuma anggapannya nyimpan barang aja, pulang itu cuma mandi, balik lagi ke masjid. Tapi dari sisi keamanan gimana? STD lah. STD aja, standar. Ya? Sebenarnya boleh misalnya kalau misalnya bisa mendapatkan dar tetapi dengan syarat jangan jauh-jauh. Oh gitu. Iya, karena nanti kan sekarang ini kan karena kan ada Sisko Patuh nanti. Jadi teman-teman yang nanti pakai umroh mandiri tidak lepas dari Sisko Patuh. Oh, iya. Nah, kalau dari Sisko Patuh itu semua hotel kan sudah sudah terafiliasi dengan sistem Google atau apa itu kan hotel apa. Ketika kita memasukkan data nama dar itu nggak ada. Nggak ada ya. Nah, itu kendala itu. Yang dikhawatirkan di situ. Tapi gini Bu, ini terus terang ya, prakteknya visa yang di-issued untuk pribadi atau individu, mereka memang sudah dapat BRN dan ketika itu masih ada BRN dan juga Sisko Patuh. Iya. Tapi setelah tiba di sini ternyata dibebaskan juga. Iya, cari kemanapun. Itu apa ya? Kalau lancar ya alhamdulillah. Nah kalau misalnya kita kan nggak tahu tiba-tiba terjadi ada apa, tiba-tiba orang Indonesia ini kan langsung kalau panik larinya KBRI. Hotline KBRI langsung dihubungi. Iya. Nah, misalnya kalau kita untuk bersabar dulu, soft problem dulu nggak ada masalah gitu. Nah, yang seperti itu jangan sampai nanti boleh tadi kan bukan kita tidak memperbolehkan, boleh pakai dar tapi yang dekat. Oke. Ya, cari aja yang paling dekat gitu. Itu baik. ada nanti insya Allah yang budget muah tuh masih ada di daerah Ajat masih banyak itu Ajat Sud masih banyak. Ini kayaknya perlu banyak menghubungi nomor yang ada di situ ya. Iya, explore aja ke daerah nanti akan Ajat. dicarikan ya lewat Ibu. Boleh bisa. Nah, ini Bu, saya sebenarnya masih banyak yang ingin saya pertanyakan ya, ingin saya dalami, tapi ini kayaknya pertanyaannya juga sudah lumayan banyak numpuk nih Bu. Harus kita jawab satu-satu nih. Boleh. Kita coba. Mudah-mudahan pertanyaan ini sudah ada juga dijawab tadi ya supaya tidak mengulang. Tapi setidaknya ada 25 ini Bu. Ada 25 pertanyaan dan ini dimulai dari mana nih? Oke, dari atas ya. Ini 25 langsung booking ya? Enggak, maksudnya pertanyaan nih Bu. Oke. Ya, semoga aja. Amin ya Rabb.
Oke, pertanyaan pertama dari ini siapa ini? Oh ini berarti acara oh bukan acara ini katanya ditujukan buat agen travel umroh enggak? Berarti tadi di awal-awal kita membahasnya masih general Bu ya untuk Iya, tapi kita sebagai membahas edukasi aja. iya Edukasi aja. enggak. Untuk season Ramadan terakhir boleh diinfo tips dan triknya. Oh, tadi udah Oh, direspon asik ya. nih tips dan trik yang karena kejadian yang kemarin itu downgrade itu memang serbuan dari umroh mandiri apalagi Ramadan itu paling diminati. Paling diminati dan itu apa ya? Asal lah jadi apa ya primadonanya memang. Jadi Kak tadi misalnya kalau memang programnya itu memang iktikaf, benar-benar iktikaf karena kadang kita juga harus mengukur teman-teman yang kita ajakin untuk iktikaf ini kira-kira semua akan kuat atau tidak. Gitu. Terus yang kedua nanti ketika di iktikaf di Masjidil Haram atau terserah mau kebanyakan sih di Mekah ya Ustadz ya. Di Masjidil Haram itu apakah sarana prasarana orang tidur itu misalnya ada yang suka kan ada tempat-tempat yang ada dikasih diperbolehkan memakai bag. Sleeping bag itu kan ada ya. Bawa sleeping bag sendiri gitu. Jadi jangan nanti saking semangatnya dari Indonesia nggak bawa sleeping bag dia. Iya, padahal di sana juga perlu fasilitas Bu ya. Sleeping bag satu orang aja masuk udah kayak kepompong gitu kan. Selama boleh dibawa ke dalam masjid itu bagus tuh, bisa. Tas. Memungkinkan ya. Ya tas kecil aja gitu. Jadi apa biasanya kalau cuma tas beginian aja petugas mungkin akan berpikir itu sendal. Iya. Tempat sendal. Jangan kelihatan gede-gede lah pokoknya. Ya enggak loh, enggak boleh kalau di situ apa di haram itu. Atau kalau mukimin di sini dapat itu Bu, kita dapat tasreh dan kita bisa mendaftar. Ya kalau tasreh beda lagi. Jadi biasanya yang kayak begini kan jadi memang harus ada yang membimbing untuk memberikan pengertian aturannya seperti ini yang diperbolehkan. Ada aturan yang forbidden. Jadi do and done-nya itu harus dikasih tahu gitu. Itu edukasi sebenarnya Ustadz ya. Terus trik-trik yang lain juga untuk Ramadan pakai dar, tapi tadi saya jangan jauh-jauh. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya maaf aja Siskopatu kita berikan koordinat hotel yang terdekat, yang muncul di sistem Siskopatu nggak terlalu pelanggaran. Gitu. Kalau misalnya contohnya aja di Ajiatsut gitu, yang terdekat yang muncul di sistem itu, udah itu aja. Nanti akan kan ada nomor kontak personnya. Jadi kontak person tetap harus selalu hotline itu harus selalu aktif gitu. Nah terus juga yang untuk tadi yang khusus yang untuk backpacker jangan ini saya ngomong kasus ya Ustadz ya. Yang kemarin bukan backpacker ya, saya nggak mau pakai kata backpacker salah nanti kita. Jadi ada salah satu juga YouTuber dan ini bahkan diminta oleh pemerintah untuk Kemenak itu jadi untuk di touchdown dulu. Videonya karena apa dia memang waktu itu tidak menghimbau orang-orang untuk tidur di WC. Oh iya. Nah kejadian ya viral banget. Jadi apa Bu ada imbauan jangan mengekspos itu Bu ya. Itu kesalahannya dia kenapa dia sebenarnya mengekspos di sini loh orang bisa tidur. Nah akhirnya orang Indonesia datang ke situ juga tidur. Karena itu bukan orang kita kebanyakan Bu ya. Pakistan. Orang IPB itu ya. Iya betul. Tapi Pakistan Bangladesh tuh masya Allah banyak tapi IPB ya, India Pakistan. Terkenalnya namanya. Iya, IPB. Jadi memang banyak yang tidur di WC, di pelataran WC itu. Pintu-pintu masuk. Tapi karena beliau ini mengekspos orang Indonesia yang mungkin terkendala dengan punya masalah dengan hotel, larilah ke situ. Padahal seharusnya jangan, yang mending lebih baik ambil dar. Iya. Benar. Dan lagian kalau memang mau tidur di masjid pun memungkinkan Bu dalam Bu. Di masjid yang memungkinkan asalkan barang tidak masuk. Nah itu kan sebenarnya kalau kita lah manusia Indonesia orang Indonesia kan insya Allah paham lah. Ya, insya Allah Indonesia ini kita dihormati oleh orang Arab karena kita ini sopan, karena kita ini mau taat aturan. Disuruh nunggu sampai lama juga sabar. Itu orang kita masya Allah. Sebentar Bu, ada gangguan nih kayaknya. Oke, saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya Bu sebentar. Oh ternyata ada gangguan di kamera Bu. Saya akan gantikan ini kameranya. Oke. Kayaknya karena kepanasan nih Bu. Ini kan musim panas nih. Masya Allah. Jadi baterainya udah cepat habis. Oke, bisa mungkin itu aja ya Ustadz ya. Nanti kalau untuk estimasi bulan Ramadan kita akan memberikan
harga ini aja ya, harga damai ya. Jangan sampai di bawah itu. Oke. Karena kecenderungan hotel itu tidak ada yang turun. Kecenderungan itu naik. Kita anggap aja kita ambil kemungkinan terburuk atau terpahitnya. Hotel itu harganya kecenderungannya naik. Misalnya nanti ada tadi mau ambil dar jangan jauh-jauh atau sekalian 5 star low cost budget yang bintang 5 yang jauh, yang pakai shuttle. Oke. Oke, Bu. Selanjutnya triksnya tadi, Bu, tentang Ramadan gimana, Bu? Tadi kayaknya masih ada perlu lagi Apalagi ya? Kalau kita jawab pertanyaan ini, Bu. Pertanyaan dari yang lainnya ini. Ini kayaknya baterai juga udah mulai ngedrop nih, Bu. Ya Allah. Oke, ini musim panas ya. Di sini Masya Allah sampai 40 derajat lebih. Jadi kayaknya ada pengaruh juga kepada suasana di sini. Ini untuk biaya sekitar 6,8 juta itu sudah disampaikan tadi ya. Belum masuk tiket. Iya, tapi startingnya itu untuk bulan ini ya, bulan Rabiul Awal. Oke. Jadi jangan 6 juta itu bulan Ramadan nangis kita nanti. Ada pertanyaan ini, Bu. Oke. Sebentar, saya lihat dulu kondisinya sekarang. Oh, masih gangguan kameranya nih. Oke, udah. Nggak masalah. Pertanyaan berikutnya, Bu ya. Ini ada pertanyaan dari... Oh ya, buat Ramadan nanti ini aja, sewa 1 kamar hanya khusus untuk barang aja. Iya, bisa ya. Ini ada pertanyaan dari Sri Wahyuni, Bu. Nama perusahaan Ibu tadi sudah disebutkan, Adam Al-Khair Indonesia. Oke, bagaimana cara pesan hotel melalui perusahaan tadi? Kita sudah tampilkan di layar ya. Nomornya dia 0812. Silakan dihubungi. 8891824. Ya, untuk teman-teman semua, kalau ada yang mau bisa hubungi di 0812 889 1824. Mudah-mudahan nggak salah baca ini saya. Ya, insya Allah. Lanjut, Bu. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari, kayaknya perlu dipercepat nih soalnya. Oh, boleh. Dari baterainya kayaknya udah pada ngedrop nih. Boleh nanti. Umroh mandiri itu minimal berapa sih, Bu, dibolehkan? Ya namanya juga mandiri, 1 orang juga nggak apa-apa. Nggak ada batasan minimal. Tapi jangan nih 1 orang masa iya di kamar sendirian, nggak enak kan? Minimal double deh, 2 orang. Jangan safar sendirian, nggak enak kayak orang hilang. Iya benar-benar, Bu. Untuk booking hotel, iya bisa ke nomor yang ada di layar. Nanti kita akan sambungkan juga ke perusahaan Ibu ya. Siap. Ada yang, Ustadz Martin respon juga dari pertanyaan tadi. Ya, nomor itu ya, nomor yang tertera itu bisa dihubungi untuk apa yang kita bincangkan tadi itu. Iya, pokoknya Ustadz Abu Fahri representatif kita yang ada di Damam deh. Mau tanyain aja Ustadz aturan begini, aturan begitu biar apa? Karena memang dan-nya itu harus tahu gitu. Ada pertanyaan menarik, Bu. Apakah ada penginapan di 10 hari terakhir Ramadan dengan budget 1,5 juta per kamar? Mungkin nggak, Bu? Mau tahu, kalau kita biasa pegang yang bintang 5 itu, 10 terakhir itu bisa sampai 800 juta loh. Masya Allah. Itu harus dibayarkan. Memang sangat mahal, Bu ya? Harus dibayarkan, harus dibayarkan di depan. Dan itu 10 hari, mau dipakai 2 hari, dipakai 3 hari. Itu yang 5 star. Itu yang 5 star. Jadi di angka, ya Masya Allah gitu. Emang Ramadan itu peak season banget, Bu ya? Sangat. Tapi kalau yang 1,5 juta, 1,5 juta sebenarnya saya hitung dulu ya. 1,5 juta realnya berapa nih? Itu nggak lebih dari 300-an real, Bu. 1,5 juta 300 real. Nah, itu bisa jadi biaya sewa untuk taruh barang. Oh gitu. Iya. Jadi tidurnya di masjid, biaya sewa untuk taruh barang. Oh bisa, Bu ya? Dengan fasilitas itu bisa kita disediakan ya? Cuma khawatirnya kalau di masjid itu kan nanti orang ada, ini yang di lapangan ya, pada sakit. Oke, tapi at least gini, Bu. Ada fasilitas selama Ramadan untuk nyimpen barang aja lah, untuk warehouse-nya aja. Bisa kita bantu. Bisa ya, bisa bantu ya. Oh, mantap deh. Ini jadi akan memangkas biaya, Bu ya. Cuma ya resikonya gitu ya, harus benar-benar kesehatan, harus siap fit, Bu ya. Budget 1.500.000 itu kurang lebih kita paling tidak 350 real. 350 real. Kalau 10 akhir itu udah di 10.000 loh, Ustaz.
10 Masya akhir, Allah. iya sudah Berlipat-lipat. enggak dulu. Dari angka 5.000 sampai starting 5.000 ini. Starting 5.000 di Ini apa Bu? Kamar atau apa Bu? Maret selama 10 hari. Jadi Oh, satu 10 hari. satu harinya Ya, 500. ya. Masih dapat, tapi jaraknya jauh. Dar itu. Iya. Dar itu, ya. Kalau bukan, saya rasa jangan 1,5 deh kalau 10 akhir. Jangan. Terlalu mepet Bu ya. Iya, terlalu mepet. Tadi maaf yang tips ya, tips cari yang koordinatnya yang ada di Sisko Dekat. Patuh tadi. Jadi meskipun dar, tapi sebelahnya hotel yang ada muncul di Sisko Patuh, Itu penting banget ya Sisko Patuh untuk kita diikutin. harus ngubek di Sisko Patuh, hanya PPIU yang punya akses. Iya. Ya, itu. Atau mungkin nanti kita akan cek dulu, Ustadz ada nih kita dapat di sini tuh ada di situ ada dar, cek dulu gitu. Sekalian aja satu dar itu nggak apa-apa, kita mau ngeblok deh, kita modalin dulu Bang. Iya. Ini kayaknya banyak pertanyaan yang memang ingin berhubungan langsung ya, artinya ingin menanyakan kontak langsung bagaimana cara booking terus menyewa dan Siap. ya ini nanti tinggal dihubungin aja nomor Iya, itu. ini nomor WA-nya kayaknya Abang udah ini masih ada ya. Masih ada. Iya, Ya. nanti juga boleh misalnya kita bikin ini batch yang pertama, Sama. nanti kita bikin batch yang kedua, siapa tahu kita ada promo kali. Gitu aja ya Ustadz ya. Insya Allah. Iya, apalagi kalau yang Ramadan khusus dari podcast saudinesia.com. Insya Allah. Oke Bu, ini saya sebenarnya masih penasaran ya, masih banyak yang ingin kita gali lagi dari informasi yang perlu kita dapatkan tentang umroh, haji, umroh ya. Umroh dulu, nanti yang haji kita nanti next pendek batch dulu. itu nanti. Dia dari tiketing, Ya. dari booking hotel, termasuk juga kita pengen Visa belum ya tadi ya. Oh ya, Kalau visa. Visa Mandiri tahun untuk sekarang budgetnya kurang lebih USD 200 dulu. Bisa dapat ya segitu ya? Bisa dapat $200 itu. $200 untuk visa aja. Yang penting kan karena kan ada aturan macam-macam ya. Misalnya kalau yang secara agen, secara itu kan harus ada bus all round. Kalau bus itu kan ada city tour-nya, itu tuh harga jual kita di starting dari 800 USD. Tapi kalau untuk umrah mandiri kan nggak akan bicara itu. Nanti orang mau naik fast train. Fast train itu dari Mekah Madinah paling tidak, atau Madinah Mekah itu kan 1 juta. Kalau begini, mandiri ya, yang berangkat berdua atau bertiga atau berempat, kita atur sendiri. Ini pengennya gini. Tolong dong dikasih harga by request gitu. By request sekarang untuk yang di bawah 5 200. Tapi bisa Bu ya, memungkinkan. Insya Allah kita bantu di 200. Sesuai dengan requestnya. 200 USD, bukan Madinah. visa aja ini. Oh, visanya. Visa only. Jadi nanti misalnya Sabko berapa sih dari Jeddah? Ya artinya gini Bu, kalau ada yang request detail ya, Oke. Madinah request ya. pakai ini. Terus saya pengen ke Taif, pakai kata bisa, semuanya bisa disiapin. Bisa. Kita bantu. Iya. Kalau mau ke Taif kayak bus juga kita sudah ada. Meskipun bukan rombongan Bu, cuma 4-5. Nggak apa-apa. Nanti kalau bus kan kita akan hubungkan dengan private mobil private aja. Oke. Baik Ibu, ini saya sebenarnya seperti tadi yang saya katakan, saya pengen lagi banyak bertanya sebenarnya. Dan ini juga pertanyaan Mbak hampir mirip sama. Jadi rata-rata memang menanyakan nanti follow up-nya kemana gitu. Terus bagaimana untuk request-nya atau untuk booking-nya. Satu lagi nih barangkali ya. Bu, untuk LE yang 6,8 juta ini buat berapa hari ya? Oh ya itu perlu. 9 hari reguler. Jadi 4 ya. malam di Mekah, 3 malam di Madinah. Termasuk makan juga. Including sudah, itu aja segitu udah budget mutawif. Kalau mutawif kita hilangkan ya di bawah itu. Oh itu belum masuk mutawif dan tiket Bu ya? Belum termasuk tiket, belum. Ya itu jawabannya. Jadi 6,8 juta itu bisa. Tristar itu. Bintang 3. Tristar. Iya, bintang 3 untuk standar Madinahnya pakai Skyview Hotel. Skyview Hotel itu sudah di pelataran dia. Skyview dan Hyatt Plus sama ada satu lagi Allah saudara Nabi di daerah Babu Salam. Terus untuk di Mekahnya pakai Bakah As-Salah. Itu di Ajiat. Tristar dia. Oke Bu, ini barangkali tidak akan kita manjangin lagi nih podcast kita. Soalnya lihat baterainya nih 3 karat nih.
Mau Ini aja Bu, mungkin ngobrol closing panjang ya, closing Ustaz ya? statement-nya Bu. Ya, kita lain waktu lah Bu, nanti batch Siap, kedua ya kita insya Allah ya. batch kedua. Ya, Oke. kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Tapi sebelum kita tutup nih, kita pengen closing apa ya, closing statement lah, apa yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan manajemen ya dari tiketing, kemudian land arrangement-nya selama umroh kita selama di sini ya, selama di Tanah Haram. Apa kira-kira Bu Oke, yang siap. bisa secara general Ibu Ya, sampaikan? jadi yang kita sampaikan tadi tanda kutip yang tolong dihindari adalah kata backpacker. Ya, karena itu menyelisihi undang-undang yang sudah di ini. Sebentar Bu, backpacker Backpacker. ini istilahnya boleh didefinisikan apa sebenarnya? Untuk umroh backpacker tidak diperkenankan. Istilah backpacker, Backpacker definisinya apa? Mungkin kalau kita ini kan backpack, jadi orang yang pakai ransel, dia jalan sendiri. Artinya tanpa ada penginapan gitu? Tanpa ada travel, tanpa ada penginapan bisa jadi. Ya intinya ya macam-macam definisi, salah satunya backpack juga mungkin mengkategorikan itu semacam kayak orang mau iktikaf juga dikategorikan backpack, tapi kalau yang program iktikaf tadi kan tetap ada perlengkapan, dia punya ini nanti sewa kamar sendiri ya. Itu bedanya sama mandiri apa? Mandiri itu kan tidak terikat dengan aturan-aturan, maaf hari ini harus ada acara ini, harus hotelnya ini, enggak kan sesuai budget kalau mandiri. Artinya yang membedakan dengan backpacker yang istilah ini apa? Kalau backpacker lebih liar. Lebih liar. Oh gitu. Iya, backpacker lebih liar. Jadi hindari kata backpacker karena nanti kalau ya mungkin nanti akan ada aturan-aturan dari Kemenak yang akan keluar. Jadi sekarang kan sudah mulai tidak tapi kalau umroh mandiri no problem ya, umroh bisa. Mandiri aja pakai nggak apa-apa. Nanti karena kan dia masih harus menghubungi pihak agent travel. Karena kalau umroh mandiri pastinya teman-teman juga kan mau kenyamanan dan keamanan ketika melakukan ibadah umroh, kan tetap nanti data di sistem ketika dicek itu valid. Karena kan teman-teman, saya yakin ya teman-teman dari umroh mandiri itu maunya pastinya sesuai dengan aturan, cuma jangan terlalu mahal, jangan terlalu terikat, jangan terlalu begini begitu, nggak bosen makan di hotel bintang 3, makannya ketemunya kangkung lagi gitu misalnya. Ya mau nggak saya sekali-kali makanan Turki kayak apa gitu kan. Kalau dari travel kan tidak menyediakan seperti itu. Ya, jadi kalau mandiri bisa atur sendiri, tapi memang dia masih harus meminta atau mengajukan visa ke pihak agent tetap travel. Ikutin aturan. Ikutin aturan visa tetap, bagaimana pengajuan visa, bagaimana aturan mengenai perhotelan seperti tadi yang saya sebutkan, jangan melebihi batas-batas tertentu. Nanti kalau ada apa-apa kena pula nanti, karena teman-teman yang umroh mandiri itu pun sebenarnya dibantu oleh pihak dari travel dikeluarkan Sisko patuh, jadi masih diperbolehkan karena dari pihak PPU pun juga tidak akan sembarangan mau memberikan Sisko patuhnya ke sembarang orang. Benar. Ya, ini kalau sama Ustadz Adi mah dikasih aja nih, karena yang kontrol di sini Ustadz Adi gitu, Ustadz Adi, ada yang dari dari komunitas umroh mandiri, tinggal aja telepon Ustadz nyaman di mana posisi, misalnya ada kendala gitu, HP-nya lagi lowbat Bu, tunggu ya di cas. Orang kan kadang dipikirnya HP lowbat, dipikirnya kaburan. Sebenarnya HP mati. Benar. Masya Allah, ini sudah nggak terasa nih Bu, udah jam dan baterainya sudah merah ini Bu. Insya Allah we will continue batch 2. Insya Allah, terima kasih Jazakallah khair Bu, terima kasih atas ilmunya, informasi dan wawasannya. Dan mungkin teman-teman juga masih banyak yang belum puas nih, masih banyak yang penasaran. Banyak yang masuk aja terus ini sudah dari Sukabumi, Masya Allah. Ternyata pertanyaannya hampir mirip Bu. Jadi memang ingin ada follow up bagaimana untuk menyewa hotel di sini, kemudian juga tiketing. Jadi pengen ada. Oke, jadi nanti kita akan arrange. Jadi dari podcast langsung ke booking, jangan langsung closing, kita kasih langsung live confirmation letter. Gimana? Mungkin bisa itu Bu, kita bikin live live booking gitu ya. Ya, live booking. Pak Martin, kita bikin live booking nih. Jadi ketika itu pula langsung ditentukan yang mana, milih yang mana gitu ya. Itu bisa diatur dulu ya. Jadi tolong disiapkan langsung transfer di rekening di bawah ini. Oh iya, boleh Bu dirancang itu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan adakan lagi. Kita lanjut. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Banyak banget ini, 13 hari ada yang minta LE. Ya, nanti dibalas sama Ustadz ya pertanyaannya,
seperti apa, nanti saya akan bantu untuk ngasih jawaban Ustadz nanti Ya, yang posting. siap. Siap. Terima kasih juga kepada pemirsa dan teman-teman rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom dan juga yang nonton di YouTube. Akhirnya harus disudahi, ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.